Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala habibil mahbub fil ajsami wal arwahi wal kulub sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita sebagai hamba Allah yang tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk yang lemah, yang segala-galanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di hari Jumat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu, ketua daripada hari-hari yang ada dalam seminggu, adalah Jumat merupakan ketua daripada hari-hari yang lainnya. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana ketakwaan ini adalah artinya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Arti takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Akan tetapi ingat, ketakwaan itu ada sumbernya, ada mata airnya. Ketika seseorang datang menemui Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan, yusiru ala sadrihi thalatha marrat. Nabi mengangkat tangannya yang kanan, meletakkan di dada sebelah kirinya, bahwasanya ketakwaan itu ada di balik dadamu. Ada di balik dadamu sebelah kiri. Ada di balik dadamu sebelah kiri. Di situ ada segumpal darah yang namanya adalah hati di bawah dada. Subhanallah. Kalau segumpal darah hati ini baik, maka seluruhnya akan baik. Maka ketakwaan kita akan sampai kepada Allah. Kalau hati kita baik, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasada jasada kulluh, ala wahya al qalbu. Banyak di antara kita salatnya rajin, ibadahnya rajin, amalannya diketahui oleh orang-orang baik, tapi apakah sumber ketakwaan kita baik atau tidak? Yaitu hati kita. Karena Allah melihat kepada manusia adalah yang pertama adalah hatinya. Innallaha yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah la yanzur, tidak melihat seseorang itu dari bentuknya, ganteng, putih, tinggi, kaya, miskin, pejabat, rakyat, apapun kedudukannya. Allah tidak melihat itu semuanya. Yang dilihat oleh Allah pertama kali adalah hatinya. Maka kita bersyukur menjadi orang Islam, memeluk agama Islam. Allah
yang pertama kali adalah memandang hati kita. Anda mau hitam, Anda mau pendek, apapun yang orang hina kepada diri kita, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, ataupun mohon maaf, kita hanya sholat 5 waktu, kita jalankan. Rumah kita mungkin kontrak, mungkin kontrakan kita belum bayar, tapi Allah tidak melihat itu semuanya. Yang pertama kali Allah pandang adalah hati kita. Idza saluhat, kalau hati kita baik, maka seluruh tubuh akan baik. Idza fasadat, apabila hati kita rusak, rusaknya dengan apa? Dengan kesombongan, dengan hasud, dengan dengki, dengan permusuhan, dengan riya, maka semuanya akan rusak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya memberikan judul bagaimana caranya agar rizki kita bisa datang kepada kita dengan cepat. Yang pertama, rizki memang sudah ditakdirkan. Masing-masing kita sudah ada jatah. Rizki kita ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat. 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan oleh Allah, rizki kita sudah dicatat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 71. Wallah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda yang artinya, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Namun bukan berarti kalau sudah ada takdir rizki kita tak perlu kerja, kita nggak perlu berusaha. Tidak, bukan seperti itu. Seorang muslim tetap harus melakukan sebab, harus berikhtiar, harus berusaha. Walaupun Allah sudah menulis, mencatat 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat ini kita akan melihat beberapa amalan yang dapat membuka rizki kita. Yang pertama yaitu takwa. Yang kedua tawakal. Yang ketiga istiqamah. Faedah dari bertakwa adalah akan memberikan jalan keluar dan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Yang artinya dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Takwa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bagaimana Allah akan memberikan rizki kepada kita kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak puasa, kalau kita nggak melakukan yang diperintahkan oleh Allah? Bagaimana rizki itu akan datang? Pertanyaan kita itu, orang-orang non muslim nggak sholat, mereka nggak puasa, tapi kenapa
rizki mereka kok diberikan oleh Allah. Ingat, rizki yang paling besar bukan uang. Rizki yang paling besar bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan pangkat, bukan. Rizki yang paling besar adalah sabar. Rizki yang paling besar adalah sabar. Ingat, Allah memberikan rizki kita kalau bukan uang, tapi Allah memberikan sabar kepada kita. Itulah rizki yang paling besar. Yang keempat, yang mempermudah kita, Allah memberikan rizki, memperbanyak istighfar. Yang kelima, agar rizki kita dilancarkan oleh Allah, menjalin hubungan dengan orang tua dan kerabat, apalagi yang sedang terputus, yaitu sambung silaturahmi kita. Bahkan dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang suka dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan jalinlah hubungan dengan kerabat. Yang keenam, memperbanyak sedekah. Tidak mungkin orang yang banyak sedekah rizkinya berkurang. Tidak, justru orang yang banyak sedekah rizkinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak dapat, mungkin nanti anak-anak kita, anak-anak kita nggak dapat, mungkin cucu-cucu kita. Yang ketujuh, rizki akan mudah, yaitu yang ketujuh, diperintahkan kita untuk menikah. Menikah akan membuka pintu rizki kita. Yang kedelapan, yaitu sholat duha. Sholat duha akan membuka pintu rizki kita. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang, yaitu waktu duha, supaya engkau tercukupi rizkinya pada akhir siang. Yang kesembilan, melakukan haji dan umrah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwasanya haji dan umrah akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Berapa banyak orang yang pergi haji, setelah pulang dari haji, rizkinya berlipat-lipat ganda. Yang ke-10, yang terakhir dari khutbah ini, untuk mempermudah kita mempunyai rizki, maka perbanyaklah doa agar dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebagaimana didoakan doa dari hadis Sayyidina Ali, Nabi SAW memanjatkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi. Maka itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita semuanya mencari rizki yang halal, mencari rizki yang benar. Jalannya yaitu dengan apa yang tadi saya katakan daripada khutbah tersebut. Insya Allah dari khutbah ini, semua yang hadir, yang mendengarkan kami, insya Allah rizkinya diberikan rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang benar-benar membawa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, yang sholat Jumat pada hari ini, tolong ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini ya Allah, kecuali Engkau telah menetapkan rizki kami ya Allah. Rizki yang membawa kami semakin bertakwa kepadamu, rizki yang membawa kami semakin hidup bahagia ya Allah. Rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, wa umran tawilan, wa waladan solehan, wa amalan makbulan, wa husnul khatimah. Wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dzikr
dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman amma ba'du. Fa ya ayuhan nas Faya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'ir rasidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sairi sahabati ajma'in wa anil mu'minin wal mu'minat ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'alna tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tadafina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa umran tawilan wa waladan salihan wa amalan makbulan wa husnul khatimah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa wahidillahumma sufufahum wajma' kalimatum alal haqq waksir syauqatadh zalimin waktubis salama wal amna li ibadika ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.